Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Utari, NIM 170291666. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah applikum lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas materi kelas 9 semester 2 kurikulum 2013 tentang persamaan kuadrat. Dengan kompetensi dasar yaitu 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta cara penyelesaiannya. Dan 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk tujuan pembelajaran, kamu dapat menyatakan berbagai bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan benar. Dan kamu dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan pada nilai a sama dengan 1 dan a tidak sama dengan 1 dengan tepat. Nah, sebelum masuk pada materi persamaan kuadrat, kita akan mengingat kembali bentuk umum dari persamaan linier. Adakah yang masih ingat bagaimana bentuk umum persamaan linier? Ya, benar sekali. Bentuk umum persamaan linier yaitu AX ditambah B sama dengan 0, di mana A dan B tidak sama dengan 0. Maksudnya di sini, di mana nilai A dan nilai B-nya itu bukan 0. Seperti yang telah kita pelajari bahwa persamaan linier mengandung konstanta dan variabel tertinggi berderajat 1 atau tunggal. Di sini dapat dilihat pada bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan 0. Nah, setelah mengetahui persamaan linier, lalu bagaimana dengan persamaan kuadrat? Kita ketahui bahwa judul materi kita ini berhubungan dengan kuadrat. Contoh dari kuadrat itu sendiri yaitu 2 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan lain-lainnya. Jadi, kita ketahui bahwa kuadrat merupakan bilangan berpangkat atau berderajat 2. Nah, tadi kita telah membahas bahwa persamaan linier itu sebuah persamaan yang memiliki variabel tertinggi berderajat 1. Dan kuadrat itu merupakan suatu bilangan yang memiliki pangkat atau derajat 2. Dari info ini, kita dapat mengetahui apa itu persamaan kuadrat, karena mereka saling berhubungan. Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan yang memiliki variabel pangkat tertinggi adalah 2. Berbeda dengan persamaan linier tadi. Persamaan linier tadi memiliki pangkat tertingginya 1 atau tunggal. Sedangkan kuadrat ini memiliki pangkat tertinggi 2. Untuk bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A, B merupakan koefisien, X kuadrat dan X merupakan variabel, dan C merupakan konstanta. Syarat dari bentuk umum persamaan kuadrat ini yaitu di mana A, B, C merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Maksudnya di sini A tidak boleh bernilai 0. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang pertama. Ubahlah persamaan berikut menjadi bentuk umum persamaan kuadrat dan tentukan nilai A, B, C dari persamaan 3x pangkat 2 sama dengan 2x dikurang 4. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita ubah dulu persamaan tadi menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Di sini kita bisa dengan mudah menentukan nilai A,
B dan nilai C-nya. Untuk menjadikannya ke bentuk umum persamaan kuadrat, kita pindah ruaskan persamaan tersebut sehingga memperoleh 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 sama dengan 0, sehingga memperoleh hasil A sama dengan 3, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 4. Selanjutnya pada contoh yang kedua, ubahlah persamaan berikut menjadi bentuk umum persamaan kuadrat dan tentukan nilai A, B, dan C-nya dengan persamaan x tambah 3, x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa persamaan kuadrat memiliki variabel pangkat tertingginya adalah 2. Di sini pada soal ini kita lihat bahwa variabel pangkat tertingginya adalah 1. Nah, untuk menyelesaikannya, kita ubah persamaan tersebut menjadi persamaan kuadrat. Cara merubahnya, kita kalikan satu-satu. X dikali dengan X memperoleh X kuadrat. X dikali negatif 1 memperoleh hasil negatif X. 3 dikali X memperoleh hasil positif 3X, dan X dikali negatif 1 memperoleh hasil negatif 3. Jangan lupa sama dengan nolnya. Nah, setelah kita sederhanakan memperoleh hasil X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, dari sini kita mudah untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 3. Di dalam persamaan kuadrat ada istilah akar persamaan kuadrat. Yuk kita kenali akar persamaan kuadrat tersebut. Kita ketahui bahwa bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka akar persamaan kuadrat tersebut yaitu X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut dalam satu persamaan kuadrat maksimal mempunyai 2 akar saja. Apa sih maksudnya? Nah, coba kita lihat pada contoh berikut ini. Akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, pada persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3 merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Kenapa demikian? Nah, karena jika X sama dengan 3 kita substitusikan pada persamaan X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 akan memperoleh hasil 9 dikurang 9 sama dengan 0. Nah, coba pada X sama dengan min 3. Jika disubstitusikan akan memperoleh hasil sama dengan yang pertama 9 dikurang 9 sama dengan 0. Jadi terbukti X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3 merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara pemfaktoran. Yang kedua, dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dengan cara menggunakan rumus ABC. Namun kali ini kita hanya fokus membahas menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran saja. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran untuk persamaan kuadrat A sama dengan 1, kita dapat lihat pada contoh ini. Misalnya X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai A-nya sama dengan 1. Langkah yang pertama, kalikan nilai A dengan 10 hingga memperoleh hasil 1 dikali 10 sama dengan 10. Langkah kedua, kita cari faktor 10. Berapa kali berapa yang
hasilnya 10. Bisa jadi 1 dikali 10 atau bisa jadi 5 dikali 2. Namun yang kita cari di sini adalah jika dikali hasilnya 10 dan jika ditambah hasilnya adalah 7. Maka kita sepakat bahwa faktor yang cocok jika dikali hasilnya 10 dan jika ditambah hasilnya 7 adalah 5 dan 2. Nah, untuk penyelesaiannya, bikin kurung 2 buah terlebih dahulu, masukkan X karena A-nya sama dengan 1. Lalu masukkan faktor dari 10 tadi, 5 dan 2. Nah, untuk tanda, karena pada soal tandanya positif, maka kita tulis positif juga. Dari X tambah 5 dan X tambah 2 sama dengan 0, dapat nilai X yaitu min 5 dan X sama dengan min 2. Jadi X sama dengan min 5 dan X sama dengan min 2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat A tidak sama dengan 1. Contohnya 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Dapat dilihat di sini bahwa nilai A sama dengan 2. Sama seperti tadi, angka yang pertama kita kalikan 2 dengan 6 hingga memperoleh hasil 12. Nah, sama seperti tadi, kita ingat-ingat faktor dari 12 berapa dikali berapa. Kita mendapatkan hasil faktor dari 12 yaitu 3 dan 4. Nah, jika dikalikan hasilnya 12 dan jika ditambah hasilnya sama dengan 7. Cara penyelesaiannya sama seperti tadi, kita bikin kurung, kita masukkan 2x karena A tidak sama dengan 1. Dari soal hanya bernilai 2, maka kita masukkan 2x faktornya tadi 3 dan 4. Kita beri tanda positif karena soalnya juga positif sama dengan 0. Nah, untuk 2x tambah 3 sama dengan 0 dan 2x tambah 4 sama dengan 0 sama-sama dibagi 2. Nah, ini merupakan beda dari persamaan yang tadi. Kalau yang tadi tidak perlu dibagi 2 karena A-nya sama dengan 1. Ini kita bagi 2 karena A tidak sama dengan 1, jadi kita sederhanakan, maka memperoleh hasil X sama dengan 3 per 2 dan X sama dengan min 2. Nah, perlu diingat bahwa untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran ini dapat dilakukan dengan cara jika dikali hasilnya sama dengan A dikali C dan jika ditambah hasilnya sama dengan B. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.